Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, podcast Ngopi Dulu Nga. Sebelumnya, saya berdisklaimer sedikit mengenai makna di balik podcast Ngopi Dulu Nga ini. Nah, jadi kopi itu adalah minuman yang identik dengan memberikan energi dan semangat. Nah, ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk hidup dengan semangat dan juga penuh makna. Tentunya juga menginspirasi. Nah, lalu ada nga. Nga ini ditujukan untuk kata donga atau inga. Ini bisa merujuk kepada kakak-kakak yang bisa kami istilahkan untuk teman pemilih. Nah, adapun harapan kami untuk podcast Ngopi Dulu Nga ini adalah kami berharap podcast Ngopi Dulu Nga ini bisa menjadi wadah atau tempat ngobrol santai tetapi tetap dengan energi dan semangat. Nah, untuk memberikan informasi yang menarik dan juga menginspirasi untuk seluruh teman pemilih khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, baik teman pemilih, hari ini kita akan membahas mengenai satu lembaga yang sangat menentukan kualitas demokrasi di Indonesia, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, namun di sini kita bukan untuk membahas mengenai kandidat, tetapi bagaimana KPU ini bisa bekerja sebagai sebuah lembaga negara. Baik, telah hadir bersama kita narasumber perdana yang tentunya memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepemiluan. Terima kasih sudah hadir Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Bapak Meki Halmansyah SPD. Selamat datang di podcast KPU, Bapak. Terima kasih. Silakan duduk, Pak. Nah, baik teman pemilih, jadi Bapak Meki ini adalah Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2023-2028. Nah, pada periode sebelumnya, beliau ini juga pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang tentunya sudah banyak sekali pengalaman beliau di bidang kepemiluan, terutama pada tahapan pemilu dan pemilihan. Kita sapa dulu kali ya Pak Mekinya. Halo Bapak, selamat datang. Apa kabar Pak? Baik, sehat? Oke, nah jadi sebelum kita ngobrol serius nih sama Pak Meki, kita mungkin bisa mengenal lebih dekat sama Pak Meki dulu kali ya Pak? Boleh. Nah, jadi kita mau tanya nih, kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa sih Pak? Ada hobi baru kah? Atau gimana? Silakan Pak. Baik, terima kasih dari pos. Kalau ditanyakan mengenai kesibukan, tidak ada yang sibuk betul. Tetap kita melaksanakan tugas, ya, menjalankan aktivitas kantor, mendapatkan tugas administrasi, walaupun tidak ada tahapan di tahun-tahun ini, tapi tetap KPU secara lembaga menjalankan administrasi. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga nih, kalau Pak Meki ini di kepemiluan ini sudah lama sekali. Nah, boleh tahu nggak sih Pak, kenapa pada akhirnya Bapak ini tertarik untuk masuk ke dunia kepemiluan? Apa nih motivasinya? Ya, kalau motivasi bergabung di lembaga KPU, secara spesifik motivasinya ya tidak begitu ada, mengalir saja karena lebih kebutuhan dan kesempatan. Berangkat di awal untuk mencari pekerjaan yang ya dikatakan layak atau lumayan layak, itu akhirnya dapat lagi. Oke. Nah, seperti yang Bapak bilang sebelumnya nih, kalau walaupun mau ada tahapan, nggak ada tahapan, itu tetap datang ke kantor ya Pak ya. Nah, sebenarnya lembaga KPU itu apa sih Pak? Mungkin ya ada dari teman pemilih yang belum paham, ada juga dari mereka yang kadang bilang KPU kalau lagi nggak tahapan itu ngapain saja sih? Boleh Pak? Baik, KPU Komisi Pemilihan Umum ini secara konstitusi ini sudah diatur sebagai syarat salah satu negara demokrasi, satu lembaga yang independen, lembaga yang menjalankan demokrasi. KPU itu adalah penyelenggara teknis suatu pemilu atau pemilihan.
teknis ada Bawaslu selaku pengawasan pelaksanaan tahapan, dan satu lagi itu Dewan Kehormatan kalau ada yang pelaksanaan tahapan pemilu pemilihan tidak sesuai dengan aturan, ini akan diadili, bahasanya diadili dan disidang di Seperti yang Bapak bilang tadi nih, kalau misalnya KPU ini adalah penyelenggara teknis. Penyelenggara teknis itu yang seperti apa tuh? penyelenggara teknis maksudnya di sini ya yang melaksanakan tiap-tiap tahapan sebelum terjadinya keputusan dari pemilihan. Jadi bagaimana merencanakan, terus setelah sudah direncanakan lalu dieksekusi, dilaksanakan tahapan seperti kaitan tetap, terus adanya tahapan pencalonan DPR itu daftar calon tetap. Kalau di suatu pilihan ada daftar calon tetap kepala daerah, itu teknis. Jadi ada benteng-benteng, ini maksudnya teknis. Jadi ada banyak sekali ya Pak proses tahapannya. Nah, kalau kita sedikit mundur ke belakang nih Pak, dari konteks sejarah. Mengapa Indonesia ini pada akhirnya merasa perlu untuk membentuk sebuah lembaga KPU ini Pak? Apalagi sebagai sebuah lembaga yang independen. Baik, terima kasih. Kalau kita merunut ke belakang ataupun kita mengingat sejarah, sesungguhnya lembaga penyelenggara pemilu itu sudah ada sebelum lahirnya KPU, sebelum apa disebut KPU. Tetapi yang melaksanakan pemilu ini kan bisa dikatakan oleh masyarakat, anggapan masyarakat. Ini yang duduk ataupun orang-orang yang melaksanakan pemilu waktu itu tidak begitu netral, karena diwakili partai. Seperti kita ketahui bersama kan, sebelum reformasi tahun 98 itu penyelenggara pemilihan ini kan diwakili partai, diwakili pemerintah, dan diwakili pihak keamanan. Jadi di sana mungkin dipandang perlu untuk membentuk suatu lembaga yang memang dalam proses seleksi dan orang-orangnya ini tidak terafiliasi ke partai politik dan ke pemerintah secara langsung. Oke, jadi problem utamanya ini ada di kepercayaan publik ya Pak ya. Bagaimana sebuah lembaga itu juga harus menjaga netralitasnya gitu ya Pak? Ya betul. Oke, nah tadi Bapak juga sempat menyebutkan sedikit nih mengenai dari reformasi 1998. Nah jadi pengaruh dari reformasi 1998 ini cukup besar sekali juga ya Pak. Nah artinya ini bisa dikatakan bahwasanya KPU ini bukan sekedar lembaga teknis yang seperti yang Bapak sebutkan juga sebelumnya, tetapi juga sebagai simbol reformasi demokrasi di Indonesia juga gitu. Ya jelas ini. KPU lahir kan setelah reformasi, jadi bisa dikatakan Komisi Pemilihan Umum ini simbol dari reformasi di Republik ini. Lahirnya reformasi, terus lahir juga KPU, lahir Bawaslu, dan 2 atau 3 tahun berikut baru lahirlah DKPP. DKPP, oke. Nah, sebelum ada KPU yang independen seperti sekarang nih Pak, sebenarnya bagaimana sih mekanisme dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia dulu, gitu Pak? Ya menurut sejarah dan menurut cerita-cerita para senior, kalau yang langsung kan kita kan belum tidak bertemu, tapi menurut sejarah dari buku-buku, dari cerita-cerita bahwa perwakilan yang menyelenggarakan pemilu itu ya
wakil dari partai, dia anggota partai, dia penyelenggara. Jadi ya dalam tanda kutip ya, ya seorang anggota partai aktif terus menjadi penyelenggara pemilu kan ya banyak pertanyaan dan banyak prasangka yang tidak baik ya jelas kan ya, situ. Oke. Nah, saya juga pernah dengar nih Pak, ada kalimat KPU adalah penjaga gerbang demokrasi nih. Nah, menurut Bapak kenapa itu bisa demikian Pak? Ya kalau KPU dikatakan penjaga gerbang reformasi ya bisa dikatakan, tapi sesungguhnya bukan KPU sendiri. Jadi bukan mengelak dari tanggung jawab nih sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Tapi kalau saya katakan ini KPU ini salah satu penjaga gerbang reformasi, karena di sana masih ada Bawaslu, masih ada DKPP, begitu. Oke, nah seperti yang sudah Bapak pernah mention sebelumnya juga nih, posisi KPU itu unik gitu. Dia tidak berada di bawah cabang kekuasaan manapun atau independen gitu ya Pak? Ya betul. Oke, jadi karena dia independen ini ada yang namanya sifatnya itu nasional, tetap, dan mandiri. Nah, itu sifatnya seperti apa Pak? Nasional tetap mandiri itu salah satu atau itulah azas penyelenggara pemilu. Azas penyelenggara pemilu itu nasional. Maksudnya nasional di sini ya KPU itu bukan di Bengkulu Tengah saja, pemilu itu seluruh Indonesia. Terus nasional pada gitu ya, tetap ya. Nah, tetapnya maksudnya di sini KPU itu dari tahun ke tahun ya tetap ada untuk mengawal demokrasi dan satu lagi dari mandiri ya. Iya. Nah mandiri di sini maksudnya KPU itu berdiri sendiri, tidak di bawah kementerian, tidak di bawah OPD, tidak di bawah apa. Dia berdiri sendiri, satu lembaga yang memang dari penganggarannya berdiri sendiri, tetapi tetap memakai aturan-aturan yang ada di pemerintahan. Nah, dengan mandiri tetap nasional, itu azas penyelenggara pemilu. Oke, nah mungkin itu juga kali ya Pak yang sering muncul istilah sebagai KPU ini adalah wasit demokrasi gitu ya Pak. Jadi kayak, oh ini yang menyelenggarakan gitu, penengah. Kalau dikatakan wasit bisa jadi, tapi kalau menurut saya pribadi, bahasa yang lebih tepat itu bukan wasit. Oh, apa tuh? Dia ini itu menyelenggara, melayani para pihak yang berkepentingan di pemilu, seperti partai politik, terus caleg kepala daerah. Dan kenapa saya kurang setuju dengan wasit? Karena KPU kan tidak bisa memvonis, dia cuman melayani. Nah kalau memvonis ini kan bagian sebelah dari Bawaslu dan rananya petun tata usaha negara. Jadi kalau saya bukan, tapi kurang setuju ketika dengan wasit. Karena wasit kan kalau kita kita samakan dengan pertandingan sepak bola, dia kan bisa menghakimi. Nah KPU tidak bisa menghakimi. KPU ini melayani, mediasi, atau ya intinya melayani KPU ini. Dia tidak bisa menghukum si A salah, si B salah, tapi dia melayani. Oh, kelengkapan Bapak berkasnya belum lengkap, jadi tolong ini. Dia tidak bisa memvonis, Bapak tidak bisa mencalon, tidak bisa begitu. Partai Bapak tidak lolos, tidak bisa. Oke, berarti itu sesuai dengan tagline-nya KPU ya, KPU melayani gitu. Nah, kalau dari praktiknya sendiri nih Pak, tantangan apa sih yang paling besar dan yang paling sering dihadapi KPU untuk menjaga independensi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, terutama itu di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah ini?
Kalau ditanyakan tantangan untuk menjaga independen, terkhusus di Bengkulu Tengah ya, itu tidak ada tantangan karena ya alhamdulillah masyarakat Bengkulu Tengah walaupun kabupaten baru mekar dan kabupaten termuda di Provinsi Bengkulu, ya, sumber daya masyarakat Bengkulu Tengah untuk khusus pemilu ini ya, sudah sadar pemilu, sudah paham, dan ini dibuktikan dengan ya alhamdulillah berapa saya di sini sudah 2 periode belum ada yang chaos, yang masanya bentrok, ini tidak ada. Tapi justru kalau ada kurang terima hasil, nah dia akan melapor ke tempat yang benar, yaitu ke MK. Jadi berarti secara umum pengetahuan kesadaran masyarakat Bengkulu Tengah ini kami apresiasi sudah bagus, sudah tahu pemilu, apa sih pemilu, apa gunanya, apa manfaatnya. Nah, kan Bapak masuk di dunia kepemiluan ini sudah cukup lama ya. Jadi ada pengalamannya pasti banyak nih dari mulai pemilu sampai ke pemilihan. Boleh diceritain nggak sih Pak hal-hal menarik apa saja yang sudah Bapak lalui nih selama masuk di dunia kepemiluan ini? Baik, terima kasih. Kalau ditanyakan hal-hal yang menarik, mungkin salah satunya kita berkunjung ke daerah-daerah, ke desa-desa di Bengkulu Tengah, terkhusus waktu cek TPS sulit. Nah, TPS sulit maksudnya sini bukan TPS-nya yang sulit, tapi akses distribusi logistik nanti waktu mau pencoblosan, nanti akses ngirim logistik ini yang sulit. Jadi agak berkesan itu waktu naik mobil apa namanya itu, keranjang apa mobil kampas apa pickup gitu kan. Jadi kami rame-rame masuk ke desa-desa Bengkulu Tengah, dan ya masih ada desa yang aksesnya masih memang sangat sulit waktu itu kalau boleh saya sebutkan desanya ya. Jadi bukan maksud apa-apa ini. Desa Tanyuraman di Kecamatan Tambak Menanjung, itu walaupun perjalanannya memang susah, tapi itu malah menimbulkan satu kesan karena ya rame-rame mengingat ya masa SMA dulu kan, masa sekolah dulu di sana. Wah, berarti masih banyak ya Pak TPS-TPS yang di Bengkulu Tengah ini yang untuk kesananya itu aksesnya masih cukup sulit gitu. Iya, tapi sekarang mudah-mudahan itu sudah berkurang kan. Tapi ini saya ceritakan ini di pemilihan yang terakhir, pemilihan bupati, pilkada terakhir di Bengkulu Tengah, ada beberapa yang masih sulit. Tapi mungkin sekarang ya udah lebih baik, dan ya harapannya ya harus lebih baik dari yang kemarin, baik dari fasilitas jalan dan fasilitas yang lain. Oke, berarti harapannya di pemilu berikutnya itu ya Pak, aksesnya sudah baik ya tentunya untuk kedepannya. Oke, kalau di KPU ini sendiri berapa sih Pak anggota KPU-nya dan pembagian tugasnya itu seperti apa Pak? Baik, seperti diketahui bersama bahwa Komisi Pemilihan Umum ini kan berjenjang. Jadi kabupaten ada KPU-nya, provinsi ada KPU, dan di tingkat nasional itu KPU. Nah, penyebutannya pun di pusat KPU, provinsi KPU provinsi. Nah, di kita ini KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, untuk di pusat sendiri ini ada 7 orang, terus turun ke provinsi. Nah, provinsi variasi, ada yang 5 orang, ada yang 7 orang. Ini tergantung dengan mata pilih. Nah, untuk di Provinsi Bengkulu, alhamdulillah masih 5. Jadi mata pilih kita masih di bawah berapa 200 jutaan ya.
200 juta, 2 jutaan, 2 juta per 3 juta. Nah, di Bengkulu Tengah masih formatnya masih 5. Nah, dari 7 tadi yang di KPU, yang di RI, ini dibagi-bagi lagi, ada divisi-divisi. Ada divisi data, perencanaan informasi, divisi sosdikli, divisi hukum, divisi logistik, terus divisi ketua sendiri. Nah, di provinsi begitu juga ada turunannya juga. Ada divisi ketua. Kalau di provinsi, ketua ini membidangi logistik umum, keuangan, terus ada divisi teknis, ada divisi data informasi, divisi hukum, dan divisi sosialisasi partisipasi masyarakat. Akhirnya turun ke Kabupaten Bengkulu Tengah, sama, ada 5 orang, sudah dibagi per divisi. Oke. Nah, kalau dalam menjalankan tugasnya sendiri nih Pak, masih ada lagi nggak di bawahnya itu perpanjangan tangannya? Atau seperti apa Pak? Dalam menjalankan tahapan, dalam melaksanakan tahapan, komisioner atau komisioner KPU ini dibantu di tingkat bawah. Ini kan baru kabupaten nih, jadi tingkat kecamatan ini ada namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Terus di desa sendiri ada Panitia Pemungutan Suara, PPS. Nah, waktu hari H, maksudnya hari pencoblosan ini, ada panitia KPPS, jadi kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi ada tiga lagi, 3 tingkatan yang bekerja. Jadi tingkat kecamatan, tingkat desa, dan tingkat TPS. Oke. Nah, Bapak menjabat sebagai Ketua KPU sudah cukup lama nih Pak ya. Nah, bagaimana sih tantangan Bapak selama menjabat sebagai Ketua KPU tersebut Pak? Ya, kalau tantangan sebagai ketua, ya cukup banyak ya, dan bervariasi. Oke. Kenapa bervariasi? Ya, ada yang, kalau penilaian saya nih, agak ringan lah, terus ada yang agak berat, dan tantangan internal dan tantangan eksternal. Maksudnya internal ya tantangan di KPU Bengkulu sendiri, ini bagaimana saya bisa meramu sumber daya manusia yang ada di sini agar dapat bekerja dengan independen, bekerja profesional, bekerja dengan penuh waktu, bertanggung jawab. Nah, ini kan menjadikan sebuah tantangan. Bagaimana saya bisa memotivasi kawan-kawan supaya dapat melaksanakan tugas dengan maksimal, dan hasil pemilu yang kita laksanakan, yang KPU Bengkulu Tengah laksanakan ini dapat diterima oleh para pihak-pihak yang berkepentingan di pemilu, baik pemilu atau pemilihan. Tantangan eksternal sendiri ya pihak-pihak yang berkepentingan dengan baik pemilu dan pemilihan, baik partai politik, terus para pemerhati pemilu, kawan-kawan media, kawan-kawan LSM, dan masyarakat Bengkulu Tengah umumnya ini. Oke, nah pada pemilu pemilihan selanjutnya nih Pak, itu pasti bakal ada pemilih baru atau pemilih pemula ya Pak ya. Nah, bagaimana sih peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih tersebut Pak? Peran KPU ini sebagai garda terdepan sebenarnya peran. Kalau ditanyakan peran, ini garda terdepan dalam nanti pelaksanaan pemilu. Ini pemilih pemula ini dapat menyalurkan hak suaranya dan dapat
dapat dapat sukses pemilunya. Jadi KPU sebagai garda terdepan bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada, baik melalui media sosial, bersosialisasi, terus sosialisasi tatap muka ke kalangan-kalangan di Bengkulu Tengah, kelompok-kelompok misal pemuda, kelompok pemuka-pemuka adat. Nah, di sanalah akan disampaikan atau bersosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih ini kepada pemilih pemula. Oke, nah sebagai Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini, bagaimana sih harapan Bapak untuk lembaga KPU Kabupaten Bengkulu Tengah ini, Pak, ke depannya? Ya, harapan selaku Ketua KPU Bengkulu Tengah secara pribadi, ya saya mengharapkan, ya bukan dalam arti kata kemarin-kemarin ini tidak baik, tapi harapan saya KPU Bengkulu Tengah lebih baik lagi daripada hari ini dan dapat terus menjadi penyelenggara pemilu, menjaga demokrasi di negara yang kita cintai ini. Oke, nah terakhir nih Pak, karena ini adalah tayangan podcast perdana di podcast KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, boleh dong berikan harapan Bapak untuk podcast ini ke depannya, gitu Pak. Harapan saya untuk podcast KPU Bengkulu Tengah ini akan tetap berlanjut, berkesinambungan, dan sasar tembak atau tujuan diadakan podcast ini kan dalam rangka bersosialisasi, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dengan menjabarkan, menyampaikan informasi baik program, baik tahapan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, dengan tersampaikannya informasi, nanti diharapkan ada kesadaran yang lebih dari masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu selaku warga negara yang baik, ya, dengan menggunakan hak pilihnya datang ke TPS-TPS di Kabupaten Bengkulu Tengah, sukseskan pemilu, sukseskan pemilihan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Meki untuk Ya, insight-nya dan juga sharing pengalamannya ya Pak untuk selama bekerja sebagai di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Oke, nah baik teman pemilih, mungkin itu aja ngobrol kita hari ini bersama Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Bapak Meki Halmansyah SPD, dan tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang tidak lahir secara otomatis, tetapi ia diselenggarakan oleh lembaga yang dipercaya. Dan KPU itu adalah salah satu pilar utamanya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di like dan juga di komen. Kami sangat membutuhkan masukan-masukan dari teman pemilih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.